Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi', Bapak Maman Zul Iman SAG MA, dan kepada teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B semester 5. NIM saya 2108102005 dalam mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi'. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tasbih. Ada tasbih tamtsil, tasbih ghairu tamtsil, tasbih dimni, dan tasbih maklub. Yang pertama ada tasbih tamtsil, bisa dilihat di PPT. Tasbih tamtsil yaitu apabila wajah syibehnya diambil dari lebih dari satu aspek. Tasbih tamtsil yaitu tasbih yang apabila wajah syibihnya diambil lebih dari satu aspek. Nah, itu tasbih tamtsil. Contohnya apa? Nah, bisa dilihat di PPT. Nah, ada contoh ayat Al-Quran, Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Nah, bisa dibaca di PPT. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Nah, pada contoh firman Allah yang ini, pada ayat ini, musyabbahnya adalah orang yang membawa kitab Taurat tetapi tidak memahami isinya. Nah, itu musyabbah. Apa itu musyabbah? Musyabbah itu yang diserupakan. Jadi, di sini posisi dari musyabbah itu adalah orang yang membawa kitab Taurat tetapi tidak memahami isinya. Itu musyabbahnya. Nah, terus mana musyabbah bihnya? Musyabbah bihnya itu keledai yang membawa buku-buku yang bermanfaat tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Nah, itu musyabbah bihnya. Jadi musyabbahnya itu orang yang membawa kitab Taurat tetapi tidak memahami isinya. Sedangkan musyabbah bihnya itu keledai yang membawa buku-buku yang bermanfaat tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Nah, itu musyabbah dan musyabbah bihnya. Nah, sementara adatut tasbihnya yang mana? Adatut tasbihnya itu adalah huruf kaf. Nah, kamasalil himar. Nah, itu huruf kafnya adalah huruf tasbih. Nah, tadi kan artinya perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Nah, gitu contohnya. Kemudian ada tasbih
ghairu tamtsil. Apa itu tasbih ghairu tamtsil? Tasbih ghairu tamtsil yaitu tasbih yang wajah syibihnya diambil dari satu aspek saja. Bisa dilihat di PPT contohnya. Nah, dia bagaikan laut dalam hal kemurahannya. Maka tambah dekatlah kamu kepadanya, niscaya kamu akan semakin jauh dari kefakiran. Nah, dalam contoh ini, Al-Buhtari menyerupakan seseorang yang dipuji dengan laut. Nah, jadi Al-Buhtari itu menyerupakan seseorang itu dengan laut. Seseorang yang dipuji itu dengan laut. Jadi Al-Buhtari ini menyerupakan si A yang dia puji, yang beliau puji dengan laut. Diserupakan dengan laut. Wajah syibihnya itu berbentuk mufrad. Nah, apa yang berbentuk mufrad itu apa? Nah, kemurahan. Nah, dari contoh ini, dia bagaikan laut dalam hal kemurahannya. Maka tambah dekatlah kamu kepadanya, niscaya kamu akan semakin jauh dari kefakiran. Nah, itu contohnya dari tasbih ghairu tamtsil. Nah, kemudian ada tasbih dimni. Tasbih dimni itu tasbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disusun dalam bentuk tasbih seperti biasa yang telah kita ketahui, tetapi musyabbah dan musyabbah bihnya tersirat dalam struktur kalimatnya. Nah, contohnya bisa dilihat di PPT. Nah, ini saya bacakan artinya. Kadang-kadang pemuda beruban, tapi hal itu bukan sesuatu yang aneh, karena bunga putih dapat dilihat pada dahan yang basah. Kadang-kadang pemuda beruban, tetapi hal itu bukan sesuatu yang aneh, karena bunga putih dapat dilihat pada dahan yang basah. Nah, melalui syair ini, beliau Ibnu Rumi menyerupakan jarangnya pemuda beruban dengan bunga putih pada dahan yang basah. Jadi jelas musyabbah dan musyabbah bihnya. Musyabbahnya itu jarangnya pemuda beruban, dan musyabbah bihnya itu bunga putih pada dahan yang basah. Tetapi beliau mengungkapkannya tidak menggunakan tasbih seperti biasa. Maksudnya, tasbih yang seperti biasa kan kita sudah tahu bagaimana kedudukannya, bagaimana posisinya, dan seperti apa tasbihnya. Kita belajar tentang itu dan kita sudah minimal mengenalnya, tasbih sejenis yang seperti biasa. Tetapi dalam tasbih ini, tasbih dimni, itu musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disusun dalam bentuk yang seperti biasa, melainkan tersirat dalam struktur kalimatnya. Nah, jadi untuk memahami contoh-contoh ini, tasbih dimni, perlu memahaminya melalui kandungannya atau secara tersurat, atau bisa dikatakan dengan kata lain disyarahi, dijelaskan kembali maksudnya apa sih. Nah, gitu. Nah, setelah kita tahu maksud dari suatu contoh tasbih dimni, maka kita bisa mengetahui kedudukannya dengan jelas. Nah,
Kemudian ada tasbih maqlub. Nah, tasbih maqlub ini seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Humaidi Umar. Nah, menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bih dengan anggapan bahwa wajah syibihnya lebih kuat dan lebih jelas. Nih contohnya. Ka'anan nasim firraqati akhlaqi. Nah, itu kalimatnya itu. Ka'anan nasim firraqati akhlaqi. Nah, kalimat ini sudah menjadi tasbih maqlub. Apa sih tasbih maqlub? Tasbih maqlub itu menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bih dengan anggapan bahwa wajah syibihnya lebih kuat dan lebih jelas. Nah, ini kedudukannya, posisi tasbihnya. Ka'annan nasim fi raqati akhlaqi. Bagaikan angin sepoi-sepoi atau semilir akhlaknya pada kehalusannya. Nah, ini adalah kata yang telah dibentuk sekarang. Ka'annan nasim fi raqati akhlaqi. Itu yang telah dibentuk menjadi tasbih maqlub. Sebelum menjadi kata ini, kata ka'anan nasim fi raqati akhlaqihi, itu kalimatnya begini susunannya. Akhlaquhu kan nasim fi raqati. Akhlaknya bagaikan angin sepoi-sepoi pada kehalusannya. Nah, jadi lafaz akhlak ini adalah musyabbahnya. Akhlak ini adalah musyabbahnya. Sementara musyabbah bihnya itu adalah an-nasim. Akhlaquhu kan nasim firraqati. Aslinya kalimatnya seperti itu. Tetapi setelah ditasbih maklubkan menjadi ka'anan nasim firraqati akhlaqi. Nah, menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bih. Nah, ya kan, dijadikan yang awalnya sebagai musyabbah di sini dijadikan sebagai musyabbah bih. Ka'anan nasim fi raqati akhlaqihi. Tuh, jadi musyabbah bih lafaz akhlaknya. Sementara lafaz aslinya adalah akhlaquhu kan nasim fi raqati sebagai musyabbah lafaz aslinya. Nah, itu tasbih maqlub. Musyabbah sebagai musyabbah bih dengan anggapan wajah syibihnya lebih kuat dan lebih jelas. Anggapannya seperti itu. Wajah syibihnya itu lebih kuat dan lebih jelas. Firraqati. Nah, lebih kuat dan lebih jelas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan sangat kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.